Oke, selamat pagi anak-anak semua. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita dari sudut garis dengan garis. Sekarang masuk ke sudut garis dengan bidang. Nah, jadi materi ini sebenarnya berhubungan semua. Ini konsep pengertian sudut garis dengan bidang. Nah, coba diperhatikan ya. Nah, sudut garis dengan bidang adalah sudut yang dibentuk oleh garis dengan proyeksi garis tersebut ke bidang. Nah, sudut yang dibentuk oleh garis dengan proyeksinya ya. Perhatikan ya. Garis dengan proyeksi garis tersebut ya. Proyeksi ke bidang yang dimaksud. Nah, bagaimana maksudnya? Kita coba lihat ilustrasinya. Nah, misalkan seperti ini. Ada garis, katakanlah ini garis di sini titik A, garis titik A di sini titik B, ini titik B. Nah, ada garis AB. Sudut yang dibentuk garis AB ini dengan bidang alas yang di bawah, ini bidang alasnya bentuk persegi ya, persegi. Dalam 3 dimensi kita lihatnya seperti ini posisinya. Nah, jadi kita harus lihat sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan bidang itu adalah sudut garis dengan proyeksi garis tersebut. Nah, garisnya AB, berarti kita harus cari proyeksi garis ini terhadap bidang. Nah, proyeksi garis ini terhadap bidang berarti kita proyeksikan aja titiknya satu-satu. Nanti kita hubungkan proyeksinya. Ini ada titik A. Proyeksi titik A pada bidang alas ini itu ya titik A sendiri, karena memang A ini sudah ada di bidang ini, dia berimpit dengan bidang ya. Kemudian titik B, proyeksi titik B terhadap bidang ini, maka proyeksi itu sebelumnya kita sudah pelajari, itu tarik garis tegak lurus. Nah, misalnya inilah bayangan titik P ya, proyeksi titik B terhadap bidang ya. Nah, maka proyeksi garis yang dimaksud itu adalah inilah proyeksinya ini. Jadi proyeksi A kita hubungkan dengan proyeksi B, maka proyeksi garis AB ini adalah AB aksen, dan inilah garis yang mewakili bidang alas ini. Maka sudut yang dibentuk oleh garis ini dengan proyeksinya adalah yang ini. Inilah sudutnya, sudut alfa. Nah, ini dia. Tapi ini kalau dalam proyeksi ini siku-siku ya. Oke, jadi proyeksi titik ke bidang itu harus tarik garis yang siku-siku ya. Nah, inilah dia sudut yang dimaksud. Jadi kalau nanti di soal bakalan ditanya besar sudutnya ini, atau mungkin sinusnya, atau mungkin kosinusnya, nanti tinggal buat aja. Kalau ditanya sinus, berarti depan sudut ini, depannya yang ini, miring sudut yang ini, miring ya, miringnya. Kemudian sampingnya yang ini. Ya, jadi kalau ditanya sin, demi. Kalau ditanya kos, samping miring. Kalau ditanya tangan, depan samping, seperti itu. Jadi kita cari dulu modelnya seperti ini. Oke, kemudian untuk kalau kasusnya seperti ini misalnya, ada garis. Nah, garis ini berada di atas ya. Ini titik garis P misalnya. Ini garis titik Q, maka garisnya garis PQ. Sudut antara garis PQ dengan bidang alas yang ini adalah yang mana? Nah, kita tetap berada dengan proyeksi garis PQ terhadap bidang ini, berarti kita cari garis yang tegak lurus terhadap bidang melalui titik P. Nah, ini dia. Disinilah jatuhnya titik P ya, yang tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Nah, berarti ini P aksen ya. Kemudian titik Q juga punya diproyeksikan ke bidang alas, maka dia jatuhnya di sini. Inilah Q aksen ya, bayangan dari Q. Jadi ini garis yang dimaksud adalah yang ini, proyeksi PQ itulah P aksen, Q aksen. Nah, dengan ketentuan ini adalah siku
siku-siku di sini ya. Ini juga siku-siku. Nah, inilah proyeksi garis PQ. Maka sudut yang dibentuknya yang mana? Nah, sudut yang dibentuk garis kedua garis dengan proyeksinya ini kan belum ketemu garisnya. Maka garis ini bisa kita geser, kita turunkan dengan kemiringan yang sama. Sudah pernah kita belajar garis dengan garis ya, sudut garis dengan garis. Maka ini kalau kita tarik garisnya, bayangannya nanti kita mundurkan, geser ke bawah, maksudnya tarik yang sejajar, kira-kira sejajarnya seperti ini. Maka sama halnya kita sudut yang dibentuk kedua garis ini, karena garis ini sejajar dengan ini, maka sudut yang dibentuknya yang ini. Nah, gitu dia. Bisa ya. Jadi ada juga nanti segitiga P aksen, Q aksen, nanti inilah Q juga ya setelah diturunkan. Gitu dia. Oke. Nah, kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada contoh pada limas beraturan TABCD dengan ABCD adalah persegi, panjang AB 4 cm, TA 6 cm, sinus sudut garis TA dengan bidang ABCD adalah, nah kita gambar dulu apanya, yang ditanya nanti sinus sudut TA, garis TA dengan bidang ABCD, sinusnya ya. Ini limas beraturan, katanya beraturan, berarti menamakan limas itu ini T-nya di atas, A, B, C, D. Nah, inilah limas ABCD. Dengan ukuran diketahui ukurannya, alasnya persegi, ini ABCD persegi, berarti ini 4, ini juga 4 ya, persegi. Lalu TA-nya 6, berarti TA itu yang ini 6. Nah, ini dia. Kemudian yang ditanya di soal adalah sinus sudut garis TA. TA itu garisnya yang ini, rusuk tegak, dengan bidang ABCD. ABCD itu bidang alas. Maka tinggal kita lihat kita tinggal lihat proyeksinya ya, proyeksinya. Maka kalau kita lihat di sini proyeksi titik A terhadap bidang ini ya titik A sendiri ya. Kemudian proyeksi titik T pada bidang ini, maka nanti T jatuhnya ke sini yang tegak lurus ke perpotongan diagonalnya ya. Ini kita ganti warnanya dulu, warna hitam ya. Nah, ini dia. Nah, nanti pasti ke pertengahan karena panjang AD dengan BD kan sama. Jadi nanti pasti di pertengahannya ini. Jadi kalau kita tarik garis diagonalnya ini dari A ke C, dari B ke D, ini kan diagonal bidang ya pada persegi. Maka titik potongnya inilah titik tengah bidangnya. Jadi titik T nanti jatuhnya ke sini sehingga nanti ini tegak lurus siku-siku. Nah, gitu dia. Berarti proyeksi titik T itu terhadap bidangnya ini. Inilah T-nya. T aksen lah ini ya, T aksen. Dengan ini siku-siku. Maka sudut yang dibentuknya TA dengan proyeksinya AT aksen. Ini T aksen ya. Maka sudutnya itu adalah yang ini, sudut alfa. Nah, ini dia. Jadi kita tinggal kalau gambar dulu di bidang datar di luar, kita gambar seperti ini gambarnya. Kemudian ini lalu ke sini gitu ya. Nah, kemudian ini siku-sikunya. Nah, ini siku-siku. Yang ini titik T aksen, ini titik A, ini titik T, ini sudut alfa, ini sudut yang dimaksud. Yang ditanya adalah sinus sudut. Sinus itu aturannya kan depan per miring ya, depan sudut kan yang ini depannya ya, depannya yang ini, miringnya yang ini, miringnya yang ini, sampingnya yang ini ya. Jadi yang ditanya adalah depan dengan miring ya, sinusnya. Maka kita harus cari dulu panjang sisi-sisinya ini. Nah, panjang sisinya itu kalau TA tadi 6, ini 6 ya, 6. Sedangkan AT aksen itu adalah setengah dari diagonal ya.
diagonal bidang. Kalau diagonal bidang persegi itu kan sisi akar 2 ya, R akar 2 kalau dikubus ya. Berarti ini 4 akar 2. Tapi ini di pertengahan titik T aksennya, berarti ini dibagi 2. Nah, tentu ini panjangnya setengah dari diagonal. Berarti setengah dari 4 akar 2 kan 2 akar 2. Nah, gini dia. Maka kita cari depannya dulu menggunakan Pitagoras. Nah, supaya mudah buat aja seperti ini. Ini kan 6. 6 ini kan bisa kita tulis 2 kali 3 ya. Nah, supaya sama-sama 2 di sini, sama-sama bentuk akar, kita buat aja 2 kali 3 itu kan akar 9 ya. Jadi 2 kali 3 sama aja dengan 6. Kenapa kita buat seperti ini? Supaya mudah kita mencari ininya. Biar nggak usah dijabarkan lagi menggunakan Pitagoras. Maka ini 2 sama, berarti panjang depannya ini 2 akar, bentuk akarnya. Kalau ditanya bukan miring berarti dikurang ya. 9 dikurang 2 berarti itu 7. Jadi panjangnya ini 2 akar 7. Nah, nanti bisa juga dipakai jabarkan aja 6 kuadrat 2 akar 2 kuadrat, hasilnya sama aja ya. Nah, jadi yang ditanya adalah sinus alfa. Jelas di sini sin alfa itu adalah depan per miring ya. Depannya kan ini 2 akar 7. Per miringnya adalah 2 akar 9 atau di sini 6, boleh juga 6. Maka ini sama-sama dibagi 2, habis bagi 2 berarti jadi akar 7 per 3. Nah, akar 7 per 3 itu kan sama juga itu dengan 1/3 akar 7 seperti itu. Nah, bisa ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh yang lain. Kita lihat contoh yang lain. Nah, ini ada contoh ABCD EFGH dengan rusuk 6 cm ya. Tentukanlah kosinus sudut CE dengan ABCD. Nah, oke, kita jawab. Kita gambar dulu kubusnya. Yang ditanya nanti sudut kosinus sudut CE dengan ABCD ya, kosinusnya ya. Oke, berarti CE-nya kita gambar dulu. CE dengan CE itu adalah, kita gambar dulu, ini dia CE. Nah, ini CE. Garis CE ini ternyata diagonal ruang ya. Kemudian bidang ABCD itu bidang alas yang di bawah ini. Nah, kita cari sudutnya. Sudut itu berarti sudut garis dengan proyeksi garis. Proyeksi garis CE dengan bidang ABCD. Proyeksi titik C nya ya titik C sendiri karena dia sudah berada di bidang. Kemudian titik E nya proyeksinya ke bidang, tarik yang tegak lurus. Nah, yang tegak lurus ternyata ini titik A sendiri ya. Inilah proyeksinya karena ini siku-siku ya di sini ya. Nah, maka proyeksi garis CE itu adalah yang ini. Proyeksinya adalah garis AC yang ini. Nah, ini dia. Jadi inilah proyeksi EC, yaitu AC. Maka sudut yang dibentuk garis itu adalah yang ini dia, sudut alfa. Nah, ini dia. Dengan di sini adalah siku-siku ya. Nah, yang ditanya kosinusnya ini sebenarnya udah gampang, tapi kalau mau dibuat di gambar terpisah di luar boleh, biar mudah. Buat seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian yang seperti ini. Nah, maka kita gambar di sini siku-sikunya, berarti ini titik A, yang ini titik C, yang ini titik E-nya. Ukurannya kita lihat EA itu adalah 6 karena rusuknya 6, berarti panjangnya ini 6 ya, 6. Kemudian AC itu adalah diagonal bidang ya, diagonal bidang kan R akar 2, berarti ini 6 akar 2. Nah, maka panjangnya ini adalah 6 akar 3 ya kalau diagonal ruang. Ya, bisa juga pakai Pitagoras. 6 itu kan sama aja dengan 6 kali 1. 6 kali 1 itu kan 6 kali akar 1 supaya sama dengan ini ya. Berarti 6-nya sama, tulis 6. Karena ini di sini yang ditanya, berarti jumlahkan dalam akar 1 tambah 2 sama dengan 3.
3 berarti 6 akar 3. Nah, seperti itu. Nah, sudutnya tadi jangan lupa ya, ditandai warna sudutnya. Sudut yang dimaksud di sini yang ini. Nah, ini dia sudut alfa. Yang ditanya adalah kosinus. Kosinus sudut itu kita tahu kosinus itu samping miring ya. Sudutnya depannya berarti di sini, sampingnya berarti yang ini. Miringnya yang ini. Nah, karena ditanya adalah kosinus samping miring, ya sudah, berarti kosinus alfa langsung dapat ini sama dengan samping per miring. Sampingnya 6 akar 2 per 6 akar 6 akar 3 ya. Ya, ini dia. Nah, ini sama dengan sederhanakan, ini dicoret 6-nya, coret berarti akar 2 per akar 3 kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 3. Ini kalikan akar 3. Nah, kita kali akar 3 rasional ya. Akar 3 per akar 3, maka ini nanti sama dengan akar 2 kali akar 3 akar 6 ya. Akar 6 akar 3 kali akar 3 akar 9 berarti 3 ya. 3. Atau bisa cara nulisnya nanti 1/3 akar 6. Nah, inilah kosinus sudut yang dimaksud. Oke, bisa ya. Oke, masih gampang soalnya. Kita lanjut ke contoh yang lain. Soal berikutnya. Pada balok ABCD EFGH dengan AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan 4 cm, CG 2 cm. Jika titik P pada pertengahan EF, tentukanlah tangen sudut CP dengan ABCD. Nah, kita gambar dulu baloknya. Yang ditanya adalah tangennya ya, tangen sudut CP dengan ABCD. Kita gambar baloknya seperti ini. Nah, AB panjangnya diketahui sama dengan AB-nya 8 ya, 6 ya, berarti panjangnya ini 6. Kemudian BC-nya 4, BC itu lebar di sini 4. Kemudian CG-nya, CG itu tinggi di sini sama dengan 2. Nah, jika titik P pada pertengahan EF, EF itu di sini, EF sama dengan AB panjangnya 6, berarti pertengahannya di sini tengah-tengah EF, di sini titik P ya. Nah, artinya di sini 3, panjang PE-nya 3 karena pertengahan ya. Kemudian tentukan tangen sudut CP dengan ABCD. Nah, CP itu yang mana? Kita tarik dulu garis dari P ke C, ini CP. Oh, ini dia. Nah, oke, kita perbaiki dulu yang ini. Pas di titik C ya. Nah, maka proyeksi garis CP ini kita tentukan dulu supaya dapat sudutnya. Proyeksi titik C pada bidang ABCD itu ya titik C sendiri karena titik C berada di bidang ya. Sekarang proyeksi titik P pada bidang ABCD itu tarik yang tegak lurus dengan bidang. Nah, kira-kira di sini proyeksinya. Yang tegak lurus dengan bidang. Nah, ini dia. Berarti titik proyeksi P itu P aksen, kita tulis P aksen. Di sini ini siku-siku dengan bidang ya. Maka bayangannya atau proyeksi CP itu adalah garisnya C dengan P aksen yang ini. Nah, maka sudut yang dimaksud di soal itu yang ini, sudut CP dengan bidang. Jadi CP aksen ini mewakili bidang ABCD. Di sini siku-siku. Nah, berarti boleh kita gambar dulu terpisah gambarnya supaya mudah, mungkin secara terpisah bisa kita gambarkan. Nah, ini contohnya ini. Udah. Kemudian ini, lalu ke sini. Nah, kemudian kita dilihat di sini siku-siku, berarti itu P aksen ya, P aksen. Di sini C, kemudian di sini P. Nah, kita lihat ukurannya. Panjang ini tadi sudutnya, sudut yang dimaksud. Nah,
Yang ditanya adalah tangan CP dengan bidang ABCD. Bidang ABCD tadi diwakili oleh CP aksen. Tangan itu kan depan dengan samping ya, depan per samping. Ini depan sudut, berarti ini sampingnya. Nah, kita butuhkan yang ini ya. Nah, kita lihat P dengan P aksen, panjangnya ini kan sama dengan BF, berarti sama dengan CG. Panjangnya 2. Nah, ini 2. Kemudian CP aksen ini panjangnya berapa? Nah, ini CP aksen bisa kita hitung dari segitiga P aksen, B aksen, C aksen. Nah, kalau kita lihat segitiga P aksen, C aksen, kita boleh lihat di sini. Kita coba gambar segitiga yang dimaksud. Ini kita gambar segitiga. Ini siku-siku di B, ya. Ini titik C-nya, yang ini titik P aksennya. Kita mau cari PC aksen ya. PB-nya ini sama dengan PE yaitu 3. BC-nya itu sama dengan 4. Ini 4 ya. 4. Maka menggunakan Pitagoras 3 kuadrat 4 kuadrat ini 5 ya. Akar 25 ya. Nah, berarti P aksen C itu 5. Nah, maka kita lihat ini yang ditanyakan tangan ya, maka tangan dari alfa, tangan sudut alfa dari segitiga ini adalah depan per samping. Depannya 2 per sampingnya 5. Maka jawabannya 2 akar 5. Oke, mana bisa ya? Oke, berikutnya pada kubus ABCD FGH rusuk 9 cm jika titik K pada BF di mana BK sama dengan banding KF 2:1, tentukanlah kosinus KG dengan ABCD. Nah, kita gambar dulu bangun yang dimaksud. Pada kubus yang ditanya nanti kosinus KG dengan ABCD sudutnya. Berarti kita lihat dulu yang diketahui rusuknya 9 pada kubus ya. Nah, rusuk 9. Kemudian titik K berada pada BF. BF di sini, titik K berada pada BF dengan BK dengan KF itu 2:1 ya, 2:1. BK dengan KF 2:1, berarti kira-kira di sini K-nya. Perbandingannya 2:1. Nah, K-nya lebih panjang dengan KF. Nah, 2:1 perbandingan berarti panjangnya berapa? BK banding KF. Nah, jadi BK banding KF 2:1 itu berarti kalau kita mau cari BK-nya, BK itu sama dengan perbandingan BK-nya 2, jumlah perbandingannya 3 kali panjang B dengan F itu 9 ya, rusuk. Maka ini sama dengan coret 2 kali 3 6 ya. Nah, berarti panjang BK itu 6. Ini 6. Nah, karena ini tadi 9 berarti ini 3 ya. Nah, ini 6 banding 6 ini 3 ya. Nah, yang ditanya adalah kosinus sudut KG, garis KG itu garisnya yang ini, KG ke atas ya. Nah, kosinus sudut KG dengan bidang ABCD. ABCD ternyata di bawah. Nah, bidangnya itu nggak kena ya. Nah, gimana caranya? Berarti kita proyeksikan dulu garis KG dengan bidang ABCD. Nah, proyeksi titik K pada bidang ini tegak lurus tarik. Nah, berarti titik B sendiri ini titiknya, proyeksinya. Proyeksi titik G pada bidang ABCD tarik tegak lurus. Nah, ternyata di sini. Nah, berarti C itu sama dengan proyeksi titik G. Maka hubungkan aja garis ini, garis proyeksinya tadi, titik-titik proyeksinya, inilah garis proyeksi. Jadi garis proyeksi KG pada bidang ABCD adalah BC sendiri. Nah, maka sudut yang dibentuk yang mana? Nah, sudut yang dibentuk garis dengan proyeksinya ini kita tinggal tarik aja garis, karena garis ini tidak
kena dengan garis BC, maka garis ini bisa digeser dengan menjaga kemiringan, maka nanti kira-kira di sini dia yang sejajar. Nah, sejajar seperti ini. Jadi garis kaki dengan garis ini sejajar. Nah, titiknya di sini, ini berkurang 6, berarti ini juga berkurang 6. Nah, berarti ini jadi 6, sisanya jadi 3 kan gitu. Karena dia turun 6, ini juga turun 6. Nah, ini 3, ini tadi 9, siku-sikunya di siku-sikunya di sini, sudut yang dimaksud yang ini, sudut alfa. Nah, kalau kita buat ini G aksela misalnya ini, atau huruf lain lah ya, karena tadi pergeseran ini ya, G sebenarnya ini ya digeser ya, ini G, bayangan G tadi di sini proyeksinya. Nah, segitiga BCG. Nah, kalau kita mau gambar di gambar terpisah boleh. BCG ini berarti kira-kira seperti ini. Nah, ini dia bidang segitiga itu, ini siku-siku. Di sini titik C, di sini titik B, ini titik B-nya. Lalu ini titik G-nya. Nah, BC-nya panjangnya 9. Sudutnya yang ini sudutnya tadi. Nah, yang ditanya kosinus berarti kita perlu samping dengan miring ya. Samping dengan miring. Nah, miringnya berapa? Nah, miringnya kita harus cari dari mana? Boleh pakai Pitagoras, yang ini juga boleh. Ini 9, ini 3 tadi ya, CG-nya 3. Menggunakan Pitagoras dapat nanti BG-nya. Silakan dibuat. Ini 3, ini 9. 9 ini kan sama ini dengan 3 kali 3 ya. 3 kali 3. Kenapa dibuat 3? Ini ada 3, ini 3. Supaya bentuk akar 3 kali 3 kan 3 itu akar 9 ya. Nah, 3 kali 1, 3 ini kan 3 kali 1, berarti 3 kali akar 1. Nah, sama-sama 3, kita tulis di sini 3. Karena ini sisi miring berarti jumlahkan akarnya. Berarti akar 9 tambah 1 akar 10 ya. Boleh seperti ini menggunakan Pitagoras biar gampang ya. Nah, jadi kita dapat bahwa kosinus sudut alfa ternyata samping per miring. Nah, maka sampingnya adalah 9 atau 3 per 9. 9 aja kita buat, 9 per 3 akar 10 ya. 3 akar 10. Nah, kalau dicoret ini bisa sama-sama dibagi 3, berarti 3 per akar 10. Nah, sekarang kita rasionalkan, sama-sama dikali akar 10, nanti jawabannya 3 per 10 akar 10 ya. Nah, inilah untuk menentukan sudut garis dengan bidang ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan ini mudah-mudahan bisa membantu memahami bentuk-bentuk soal yang lain nanti dari sudut garis dengan bidang. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat pagi semua.